Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Roma Belajar, berjumpa dengan saya, Fitri Gusniarti SPD, Guru Bahasa Inggris dari SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Kita akan membahas materi tentang tax recount atau dalam bahasa Inggris, recount tax. Materi yang kita pelajari di kelas 8 SMP pada semester pertama. Tujuan pembelajaran kita adalah sahabat belajar dapat mengenal tax recount dan mengetahui tujuan, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Sahabat belajar, untuk lebih mengerti dan mengenal tentang tax recount, kita akan membahas definition, pengertian dari tax recount, purpose or social function, tujuan atau fungsi sosial, the generic structure, bagian-bagian dari tax recount, dan language feature, unsur-unsur kebahasaan yang terdapat di dalam tax recount. So, what is recount tax? Recount tax is a tax that recall, retell, reconstruct events, experience, and achievement from the past in logical sequences. Jadi, sederhana sekali ya. Tax recount ini adalah salah satu jenis teks yang mengingat kembali, menceritakan ulang, atau bisa jadi membuat sebuah cerita tentang kejadian-kejadian, pengalaman-pengalaman, maupun prestasi seseorang, atau mungkin orang lain pada waktu lampau, yang ditulis atau dikisahkan secara runtun. Sahabat belajar, apa sih tujuan dari tax recount? Adapun tujuan dari tax recount adalah the purpose of the social function of recount tax is to retell events for the purpose of informing or entertaining. Jadi di sini di dalam tax recount ini ada dua jenis teks. Yang pertama adalah personal recount and biographical recount. Sahabat belajar, mari kita pelajari tentang personal recount dan biographical recount. Yang pertama adalah personal recount. Personal recount berisi pengalaman nyata atau fiksi dari si pembicara atau pencerita. Nah, biasanya dia sering menggunakan first pronoun atau orang pertama dalam berkisah, yaitu I atau we dalam bahasa Inggris ya. Ia bercerita tentang pengalamannya saat berwisata atau saat mengunjungi teman yang sudah lama tidak berjumpa. Atau juga dulu mungkin saat masih sekolah dasar pernah pergi ke rumah nenek di hari Minggu. Yang kedua adalah biographical recount. Jenis recount ini biasanya berisi cerita tentang kisah nyata hidup seseorang. Kalian pernah mendengar kisah autobiografi? Nah, ini adalah salah satu contoh dari biografi recount. Biasanya, cerita-cerita yang disampaikan begitu spesifik dan akurat, seperti nama-namanya, tempat-tempat, waktu, bahkan kejadian-kejadian yang terjadi atau dialami oleh tokoh tersebut dalam hidupnya. Maka penceritanya biasanya menggunakan orang pertama seperti I dan we, atau boleh juga menggunakan he dan she. Sekarang kita belajar tentang generic structure-nya ya. Generic structure maksudnya adalah struktur teks atau bagian-bagian yang ada di dalam sebuah teks. Kenapa kita harus mempelajari tentang struktur-struktur teks? Baik, karena dengan mengetahui struktur teksnya, kita akan dengan mudah membuat sebuah recount teks dengan baik dan benar. The generic structure of recount text consists of orientation, series of events, and reorientation. Yang pertama adalah orientation. Orientation ini biasanya provide all the necessary background information to enable the audience to make sense the text.
karena biasanya dia ini memberikan informasi-informasi penting agar pendengar atau pembaca itu nyambung dengan ceritanya. Biasanya informasi yang disampaikan tentang what happened, apa yang terjadi, who or what was involved, siapa yang terlibat di dalamnya, when and where the events occur, kapan dan di mana kejadiannya terjadi. Struktur kedua adalah series of events. Bagian ini biasanya mengisahkan tentang kejadian-kejadian yang terjadi. Biasanya kejadiannya berurutan secara kronologikal. Bagian akhir dari text recon adalah reorientation. Nah, reorientation ini sifatnya pilihan atau optional. Artinya, boleh ada atau tidak. Ini adalah bagian penutup dari cerita dan biasanya isinya adalah kesimpulan yang juga berisi kesan-kesan atau perasaan penulis atau penceritanya. Sahabat Rumah Belajar, sekarang kita masuk kepada pembahasan language features atau unsur kebahasaan. Adapun unsur kebahasaan yang digunakan di dalam text recon antara lain, first, use of past tense. Be or verb in past form. Jadi to be dan kata kerjanya dalam bentuk lampau. The second, use individual participant, yaitu menggunakan subject I or we. The third, temporal conjunction, yaitu menggunakan kata penghubung seperti firstly, next, then, after that, meanwhile, at that time, finally, etc.